Ya, seminar ini diadakan karena sekarang komunitas gula ya, industri gula, klaster gula kita lagi mengalami tekanan. Ya, stok gula petani yang tidak terbeli itu menumpuk, harga lelangnya turun di bawah harga acuan, kemudian harga tetes yang merupakan produk petani juga itu jatuh harganya, drop gitu ya. Tahun yang lalu 2.500, 3.000 per kilo, sekarang turun ya tinggal 1.200. Nah, jadi semua itu ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Misalnya ada aturan mengenai deregulasi impor segala macam. Nah, untuk itu kita kerjasama antara Asosiasi Gula Indonesia dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). Kita mengundang para pemegang kebijakan, para pakar, para pejabat pemerintah, para pelaku usaha, direktur-direktur utama perusahaan gula, juga asosiasi dari etanol gitu. Itu nanti kita mau mencari upaya solusi lah, kira-kira kenapa terjadi seperti itu dan solusinya dari sisi pemerintah seperti apa, terus harapannya dari sisi pelaku usaha seperti apa, petani, industri pengusaha gula segala macam. Itu perlunya kenapa kita ngadakan seminar ini. Ujung-ujungnya ya nanti kita bikin usulan kepada pemerintah gitu. Kalau masalah gula yang tidak laku ya, yang menumpuk ya, tadi kita ikuti kan sudah ada langkah-langkah dari pemerintah. Pemerintah akan menggelontorkan dana lewat Danantara, lewat BUMN pangan untuk membeli gula petani yang ada yang belum terjual. Nah, itu sudah sekarang tinggal implementasinya, pelaksanaannya seperti apa gitu. Jadi intinya usulannya sih yang supaya sustainable gitu, itu jangan hanya sekali ini aja, tapi ada jaminan lah dari pemerintah bahwa nanti kalau misalnya produksi gula meningkat terus gitu ya, giling terus berjalan, produksi bertambah terus ya, semua dijamin untuk bisa dibeli gitu. Nah, kalau untuk yang kaitannya dengan anjloknya harga tetes ya, karena itu disebabkan karena ada deregulasi impor, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025, di mana etanol yang terbuat dari tetes itu dibebaskan impornya, tidak perlu lagi ada persetujuan impor, tidak perlu lagi ada kuota, tidak perlu lagi ada rekomendasi teknis segala macam. Nah, itu karena etanol bahan bakunya dari tetes tebu, ya otomatis jadinya tetes tebunya nggak laku. Padahal itu pendapatan yang sangat diandalkan oleh petani maupun pabrik gula. Samping itu juga tetes tebu itu tidak bisa disimpan. Jadi kalau tidak laku, nggak ada yang ngambil, bahaya untuk operasional industri gula, pabrik gula. Nanti kan storage-nya penuh, banjir, segala macam, akan menimbulkan efek masalah macam-macam. Atau pabrik harus berhenti giling gitu. Itu ruginya tinggi sekali. Kita mengusulkan tadi agar supaya ya Peraturan Menteri Perdagangan itu untuk yang tetes itu, yang terkait dengan dampaknya ke tetes, ya ditinjau lagi gitu loh. Sementara belum ada solusi, ya itu jangan diberlakukan dulu gitu. Jadi usulannya sepakat seperti itu. Jadi kita melihat ya, yang hadir walaupun sudah di level direktur-direktur gitu ya, tapi kan pemegang kebijakan kan harus di tingkat menteri kan gitu. Secara teknis beliau merespon dan sudah memberikan solusi-solusi segala macam ya, seperti tadi kita dengar dari ESDM ada memberikan ada alternatif solusi mungkin selektif yang dibuka impor untuk ini, kemudian dari Bea Cukai juga ada solusi. Tapi saya kira mereka pasti akan menyampaikan informasi ini ke atas dulu. Nah, kita melihat dari sisi kita ya, ini berarti terbuka peluang untuk diskusi lebih lanjut. Ya, jadi seolah-olah kan memang selama ini karena dari pihak asosiasi gula maupun dari
apa namanya petani tebu rakyat kan ya kita merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan aturan ini, sehingga kenapa kita baru bersuara sekarang ya memang kita tidak tahu menahu. Nah, kita kedepannya yang pengen supaya ya kita dilibatkan bikin aturan gitu, apalagi kan antar kementerian saja mungkin itu ada program-program yang menjadi terganggu dengan adanya aturan itu, tidak sejalan lah gitu misalnya gitu. Peraturan di SDM misalnya yang harus tetap mensukseskan program swasembada energi, yang di Kemenko Pangan, di Kementerian Pertanian, di Bappenas yang harus mensukseskan program swasembada gula, itu kan otomatis kalau petaninya tidak mau menanam tebu karena pendapatannya tidak menarik, kan otomatis itu akan mengganggu produksi gula ke depan, akan mengancam swasembada gula yang notabene itu kan program pemerintah juga. Ada peraturan presiden nomor 40 tahun 2023 lah, itu yang akan terganggu juga. Jadi pokoknya itu ya harus dikoordinasikan lagi untuk mencari solusi terbaik supaya tidak ada yang dirugikan dan tidak ada program-program lain yang terganggu gitu loh. Kita melihatnya seperti itu.